Kok kalian tahu sih aku SR? Kok kalian tahu sih? Padahal kan aku gak ngabarin. Kok kalian tahu sih? Oh, ada notifnya ya? Aku pikir gak ada. Ah. Iya dong. Kayak radio tuh gini ya. Itu tuh lebih bisa kayak kapan aja gitu loh. Kalau radio, karena tidak terlihat gitu. Jujur aku kaget tahu ngelihat IG aku. Kayak aku tadi tuh aku lagi aku baru lihat HP, tapi yang pertama kalian tebak coba aplikasi apa yang pertama kali aku buka saat aku megang HP? Coba aplikasi apa yang aku buka saat megang HP? Aku bukanya X, guys. Aku buka X. Terus kayak di X itu aku tuh biasa tuh buka untuk baca DM doang. Jadi kayak emang kadang gak nge-scroll isi TL-nya gitu. Cuma aku kayak lihat-lihat DM aja. Terus aku menemukan ada yang bilang kalau misalkan apa ya bilangnya? Blue IG Blue. Terus aku kayak, "Hah? Emang iya?" Terus aku baru ngecek. Terus kayak, "Wah, iya," gitu. Udah. Gitu. Mana ada, aku baru bangun. Ih, kocak deh. Aku di kamar. Why? Aku maunya radio, gimana dong? Pada bilang jangan radio. Aku maunya radio. Kenapa? Jadi gimana? Kayak kemarin tuh banyak banget tahu yang kayak suruh aku live. Kemarin kayak biasanya tuh enggak. Terus kemarin banget nih banyak yang suruh aku live katanya. Gitu. Terus aku kayak tumben
aku pengen rajin live. Tapi setiap aku live, kalau misalkan aku gak pengen apa, tetap dilakuin gitu. Jadi apa aku nggak salah live ya? Padahal aku biasanya kemarin aku udah yang kayak rajin live gitu. Aku udah makan. Kalian udah makan belum? Aku nggak baru bangun tidur. Ini jam berapa, masa aku baru bangun tidur? Emang hilang suaranya? Gak tau ya, ini aku terakhir SR radio itu aku pakai foto ini kan. Jadi aku nggak ganti lagi karena aku nggak menemukan fotonya gitu. Tadi aku mau SR radio tuh sebenarnya jam berapa ya? Agak siang gitu. Tadi aku pengen SR radio. Terus aku kayak aku makan dulu deh. Terus aku tuh makannya sambil nonton TV kan. Aku sambil nonton TV. Terus aku malah keasikan nonton TV. Terus jadinya aku baru live. Bukan live ini. SR radio sekarang. Iya. Nggak tahu, aku nonton random aja sih. Sebenarnya aku nontonnya jadi kayak TV-nya nyala, terus aku nonton tanpa aku milih filmnya gitu loh. Dan itu filmnya masih kartun yang kayak buat ditunjukin ke dede aku gitu loh. Dan aku malah nontonin. Aku mau nontonin kartun. Jadi oke. Terus aku tuh pas udah selesai makan, aku baru enggak lah, ini aku dari tadi nontonin kartun dan aku kayak anteng banget gitu loh nontonnya. Biasanya kan aku kayak nonton kan banyak omong gitu kan. Terus kayak even aku makan tuh aku pasti tetap banyak omong gitu. Terus ini tuh kali ini tuh aku bener-bener yang kayak anteng makan sambil nonton. Pas makanannya udah habis aku baru enggak kayak dari tadi aku nonton kartun ini. Nggak tahu ya, ini tuh film, nggak tahu sih jujur, kayak truk gitu. Kartun truk jujur gak tahu apa. Kayak dulu aku nggak pernah melihat film ini sebelumnya, kayak nggak pernah lihat kartun ini. Tapi intinya kayak truk gitu deh pokoknya, truk mobil-mobil gitu. Gak tahu itu apaan. Iya, aku nggak ngabarin di X karena nggak tahu sih. Nggak tahu sih, aku biar gak rame aja. Biar gak rame aja yang mendengarkan SR ini sebenarnya. tapi kayak
nggak bisa sih ini, soalnya aku baru tahu juga ternyata ada notifnya. Jadi aku pikir kayak coba SR gak ada notifnya. Paling yang di sini cuma berapa ya? Ya kan, coba aja kalau nggak ada. Biar kayak cuma 40 orang. Bisa kasih kayak gitu ya? Mungkin nggak? Kalau nggak tiba-tiba cuma 8 orang gitu, jadi kayak enggak. Jadi kayak apa ya? Ya gitu, aneh sih ini jujur. Maksud bebek bertelurnya di bawah, nggak aku bawa ke sini. Jujur itu kan aku kan lagi makan ya, aku lagi makan terus ada mainan dede aku, itu mainan dede aku guys. Jadi aku baru apa sih, baru melihat di meja ada 2 mainan gitu deh pokoknya. Terus katanya pas aku mau mainin, jangan, katanya dede aku tadi nangis denger suaranya kenceng atau gimana gitu kan. Terus aku kayak terus aku tetap nyalain. Nah awalnya aku nyalain yang pertama gitu, kayak lucu juga yang pertama, tapi gak aku posting. Terus aku nyalain tuh yang bebek, tiba-tiba aku kayak kok muter-muter gitu deh. Terus tiba-tiba keluar telurnya, aku kaget, aku kayak hah, dia keluar telur gitu. Ya udah sih, aku kan penasaran kayak gimana. Walaupun dede aku nggak suka suaranya, tapi dia harus suka. aku kaget banget tuh pas ngeliat ada telurnya keluar. Terus masalahnya pas udah kayak gitu, mami aku bilang, ada 3 nggak telurnya? Hah, enggak Mi, 2 doang. Taunya pas buka yang kedua ada 1 lagi yang keluar. Terus aku jadi kayak bener-bener 3. Enggak deh, kayaknya kalau kata aku ya, aku tuh gak bakal jadi tipe kakak yang ngeselin kalau menurut aku. Iya, ngomongin bebek, lagi ngomongin yang di ex aku. Enggak, aku gak ngeselin. Jadi karena umurnya beda 14 tahun sama aku, jadi aku gak mungkin ngeselin. Malu dong, beda 14 tahun tapi ngeselin. No, aku bakal jadi yang apa ya, yang memerhatikan, yang sangat menyayangi, yang sangat, ya gitu deh.
Kapan aku ngeselin, sok? Kapan aku ngeselin? Jarak sama koko aku adik aku sama koko aku jaraknya 16 tahun guys. Soalnya aku sama koko aku beda 2 tahun. Itu aku udah pernah bilang, cuma ya gak apa-apa, it's okay. Hehehe. Tapi itu kayak diri aku tuh gemas. Kayak kenapa pipinya bisa segembul itu? Kenapa? Adiknya cewek or cowok? Cewek. Kok kamu 16 tahun ya? Ya 16 tahun. Kayak diri aku tuh gemas, sangat gemas. Tapi dia waktu itu kan, dia kan lagi kayak cengeng-cengengnya gitu kan waktu itu. Pas dia lagi cengeng-cengengnya tuh aku kayak menghibur dia gitu. Aku menghibur dia, terus dia ketawa, dia udah stop nangis gitu kan. Terus pas dia udah gak nangis, udah seneng lagi, udah ketawa-ketawa lagi, aku ngeledekin dia, aku nangis, aku ceritanya nangisnya ngikutin dia, cempreng gitu kan. Jadi kayak aku ngikutin cara nangis dia, aku ledekin dia, terus dia nangis lagi. Waktu itu dia nangis lagi gara-gara aku nangis. Aku nangisnya ngikutin dia, sumpah. Itu gak ngeselin, kocak. Itu gak ngeselin. Mana ada. Itu kan ini. Enggak. No. Aku gak ngeselin. Itu aku kan menghibur dia. Aku kan biar dia ini, tapi dianya nangis, bukan salah aku dong. Orang aku cuma bercanda. No. Terus jadinya karena aku kayak, oh dia kalau misalkan aku nangis, dia ikutan nangis. Terus jadinya besok-besoknya aku nangis terus di depan dia. Jadi dia nangis terus. Jadi kayak at least sehari sekali gitu dia nangis. Dia kayak nangis karena aku gitu. Awok. No, itu gak ngeselin. Dia gak akan kesel sama aku. No. Tidak. Tapi karena aku udah kayak keseringan kayak gitu, dia tuh udah gak nangis lagi. Jadi aku lagi mencari cara biar dia nangis lagi gitu. Cuma kayak belum menemukan lagi aja caranya. Karena kalau dia nangis tuh jelek, lucu. Kayak kalian tahu kan kalau anak kecil nangis itu apa namanya, kayak mukanya yang ini yang kayak gimana sih, kalian tahu kan kayak anak kecil kalau udah mau nangis kayak gimana, mulutnya ke bawah gitu, kayak turun, tahu kan kayak gitu. Terus hidungnya mekar-mekar dikit karena udah mau nangis. Jadi kayak itu lucu. Terus matanya berkaca-kaca. Itu yang lucu tuh pas itu.
Bajis tahu. Ntar dia kayak bakal, dia belum sadar aja dia tuh punya kakak yang sangat pengertian ini, yang selalu kakak idaman aku tuh. Siapa yang gak mau punya kakak kayak aku coba? Siapa yang gak mau? Ya kan? Ih, kok kalian gitu sih? Nggak, tapi abis dia nangis aku aku bikin dia ketawa lagi kok. Jadi yang penting udah nangis aja dulu. Oh, udah nangis, oke. Terus aku baru hibur dia lagi biar dia gak nangis lagi. Terus dia tuh lucu tahu. Jadi kalau misalkan ditaruh nih, kayak ya udah main aja gitu di kasur. Terus dia tuh gak bisa diem kan, kayak ngoceh-ngoceh mulutnya, tapi belum bisa ngomong, tapi ya dia kayak ngoceh-ngoceh terus, teriak-teriak, kayak teriak tapi kayak gak jelas gitu loh jadinya. Tapi dia tuh selalu diem dan anteng kalau digendong. Itu lucu banget. Dia gak suka pakai dot tahu. Dulu guys, aku pas masih kecil itu suka banget pakai dot. Jadi katanya dulu ya, kata mami aku tuh dulu tuh selalu kemana-mana bawa dot. Jadi dotnya itu karena sering jatuh juga, jadi dotnya tuh beli yang ada talinya. Di talinya tuh di apa sih, ada kayak peniti gitu, peniti di baju aku dulu. Jadi kalau jatuh nggak ke lantai, terus aku ntar kayak bisa ambil lagi untuk ngedot gitu loh. Aku dulu si paling ngedot banget gitu. Nah tapi adik aku ini dia beda guys sama aku, dia nggak suka ngedot. Jadinya dia kalau dikasih dot gak mau. Jadinya kalau digendong dia baru anteng, bener-bener seanteng itu guys. Kalau digendong kayak dia bakal diam, udah bakal anteng aja. Tapi dia tuh berat, aku tuh pegel tahu. Akunya pegel gendongnya karena dia berat. Kayak setelah kalau aku abis gendong dia tuh pasti lengan aku ototnya sakit karena dia berat. Jadi bener-bener, jadinya tapi tetap aku gendongin dia gitu. Aku gendongin, aku ajakin main, aku jalan, aku muter-muter. Terus kalau aku udah pegel, aku taruh lagi di kasur. Terus dia mulai gak jelas lagi, jadi aku gendong lagi. Lucu. Belum guys, dedek aku belum bisa jalan, orang masih 6 bulan. Masih 6 bulan guys. Aku tuh udah mulai gendong dia dari awal dia baru lahir tahu. Dari dia baru lahir tuh aku udah gendong dia. Kan aku dari dulu tuh pengen banget punya dede ya. Kayak dari dulu aku bener-bener, mami aku mau punya dede, aku mau punya dede, aku mau punya dede, aku mau punya dede. Pokoknya kayak setiap ulang tahun, wish aku tuh ada 2 doang. Wish aku setiap tahunnya, aku cuma wishnya kayak aku mau punya dede, atau enggak aku tiba-tiba dibuatin punya dogi. Udah, itu wish aku 2 itu doang guys. Di setiap ulang tahun aku waktu itu, aku wishnya kayak gitu terus selama bertahun-tahun. Terus akhirnya aku punya dede. Nah jadi
dari dulu tuh kan aku emang suka banget sama anak kecil. Jadi kalau ada sepupu aku gitu, tapi misalkan dia baru berapa bulan, itu biasa aku kayak gendong. Jadinya aku udah terbiasa gendong bayi dari dulu, bener-bener kayak gitu deh gitu. Jadinya pas dede aku baru lahir juga aku bisa gendong guys. Aku nggak takut-takut juga gendongnya, even dia sekecil itu. Gemas. Demi apa aku nggak pernah lihat tutorial di YouTube tahu. Jadi mami aku kan suka sama anak kecil juga ya, pasti dong ya nggak sih? Kalau gak suka sama anak kecil gak mungkin ada aku gak sih? Ya gak sih? Ini mami aku tuh kayak demen banget gitu. Terus kalau mami aku lagi gendong anak orang, aku tuh biasa liatin kayak, oh gitu. Jadi otomatis langsung apa ya? Aku langsung gitu loh, kayak oh gitu. Terus pas tiba-tiba aku Tadi aku ngomong sampai mana? Aku kok dipanggil tadi? Tadi aku ngomong sampai mana? Iya gitu pokoknya. Guys, maaf ya. Iya pokoknya gitu deh. Jadi aku tahu cara menggendong bayi dengan benar. Terus kayak makeup. Kan mami aku kan dulu kayak makeup banget gitu kan. Terus aku liatin mami aku makeup, terus aku langsung bisa makeup guys. Aku langsung bisa makeup. Aku gak lihat tutorial dari mana-mana. Aku liatin aja, oh mami tuh pakai ini. Terus pas aku udah mulai membeli kosmetik, aku langsung bisa kayak, oh biasa mami pakai ini dulu, terus udah aku langsung jadi makeupnya, kayak bagus makeupnya, oke. Udah aku makeup. Kayak aku nggak ngerti, aku biasa cuma liatin doang apa yang mami lakuin kayak. Tapi kalau itu aku suka aku lakuin, tapi kalau nggak aku suka nggak aku lakuin. Jadi menurut aku makeup itu gampang. Kayak kenapa ya aku tuh suka banget sama anak kecil, tapi anak kecil tuh gak suka sama aku tahu. Aku tuh bingung kenapa kayak gitu. Kayak asal kalian tahu nih ya, asal kalian tahu banget, kalau misalkan ada anak kecil nih, jadi aku misalkan sama sepupu aku nih, kayak aku lagi sama sepupu aku, terus kita berdua sama-sama suka anak kecil, terus kita sama-sama ajakin main anak kecil ini, terus anak kecilnya maunya sama sepupu aku, dan ini udah terjadi di banyak anak kecil, gak ada yang mau sama aku. Terus sampai-sampai waktu mami aku masih mengandung adik aku sampai mikir kayak gini, kayak nanti adik aku sendiri
mau gak ya sama aku sampai mikir kayak gitu tahu, kayak semua anak kecil di usia berapapun tuh kayak gak mau sama aku. Jadi aku tuh takut gitu, nanti adik aku sendiri mau gak ya sama aku, ntar dia kalau gak mau sama aku gimana, kalau dia maunya sama malah sama yang kayak lain-lainnya, kayak dia cuma gak mau sama aku doang. Aku tuh overthinking kayak gitu. Oh no, kalau misalkan dia sampai gak mau, ya aku sebenarnya gak bakal memaksakan sih, aku mikir gitu kayak ya udahlah, kalau memang nanti dia gak mau aku gak bakal memaksakan, cuma sedih aja, cuma ya udah. Tapi ternyata dia mau sama aku, jadi aku senang. Gitu. Padahal kalau misalkan anak kecil ngajakin aku main yang kayak ini membosankan nih, itu pasti akan aku ladenin tahu. Sebuah pencapaian. Aku seneng karena kayak oh ternyata sekarang adik aku tuh udah mulai milih-milih orang gitu tahu. Jadi kalau misalkan dia lupa sama orang itu terus tiba-tiba gendong, itu dia bakal nangis. Dia bakal nangis kalau digendong sama yang kayak dia gak tahu gitu. Dan selalu anteng banget digendong sama aku, jadi aku senang. Oh, dia pengen digendong aku, dia mau digendong aku. Jadi aku senang. Koko aku juga gendong adik aku, cuma dia masih agak takut-takut sih jujur, gak terlalu berani gendong. Jadi kadang kayak gendongnya kadang-kadang aja, terus kadang dia suruh taruh kasur aja deh, takut dia gak bisa gitu. Tinggi koko aku tuh ini berapa tahun yang lalu ya kalau nggak salah, terakhir dia ukur itu 17 berapa ya waktu itu, terakhir ukur 175 deh dia, nggak tahu deh sekarang berapa. Koko aku tuh tinggi guys, tapi aku tuh gak tinggi, aku bingung kenapa. Dan di umur 6 bulannya adik aku yang sekarang itu dia lebih tinggi dibanding aku 6 bulan pada saat itu, tahu gak sih? Aku kayak wah adik aku bakal tinggi nih, aku tahu banget nih, kelihatan banget 6 bulan udah setinggi ini gitu. Aku doang yang gak tinggi kan, aku sedih ya. Aku padahal cita-cita aku tuh tinggi, kayak koko aku tuh gak sebegitu mau tinggi yang kayak pokoknya nanti gede harus tingginya segini, enggak. Tapi aku tuh yang kayak dari dulu nanti aku mau tingginya segini, tapi tidak. Aku astaga aku tuh mau tinggi. Terima kasih banyak Kak Naufal disco ballnya, makasih banyak ya Kak. Aku pengen tinggi tapi ya udah gak bisa tinggi, jadi ya udah. Aku lama-lama tuh udah mulai menerima tahu tinggi aku segini, mulai menerima kenyataan kalau aku udah gak bisa lebih tinggi dari ini lagi. Walaupun tadinya aku tuh yang kayak stres itu tahu, kayak kenapa aku gak bisa tinggi, kenapa semua orang yang seumuran aku tuh lebih tinggi dari aku, kenapa mereka bisa tinggi. Padahal kadang orang tuanya juga yang kayak standarnya tuh gak tinggi banget gitu, kayak normal aja, terus tiba-tiba dia tinggi banget. Jadi aku kayak kok bisa sih, kenapa aku tidak ya. Adik aku nangis. Tapi menurut aku ya, kalau cewek itu bagusnya tingginya itu berapa ya, cewek menurut aku bagusnya tuh tingginya 165
sampai 170. Itu menurut aku 165 170 tuh bagus. Cewek, ukuran cewek dengan tinggi segitu itu bagus. Tinggal kayak badannya harus ideal, tapi kalau tinggi. Karena kalau 170 tapi tidak ideal, kelihatannya jadi kayak apa ya, biasa orang bilangnya apa ya gitu deh. Tapi sebenarnya nggak tahu sih, idealnya orang beda-beda. Ada yang kayak sukanya tuh idealnya tuh yang kurus, tau gak sih, yang kayak kurus kayak orang-orang K-pop idol gitu, kurusnya. Ada yang menurut mereka idealnya segitu. Ada juga idealnya orang tuh yang masih agak berisi gitu. Jadi beda-beda juga sih ideal. Iya, 165 170 itu bener-bener menurut aku bagus. Kayak orang dengan tinggi segitu itu bagus deh. Cewek sih, cewek dengan tinggi segitu. Kalau cowok itu menurut aku idealnya 17 berapa ya, sebenarnya 175 tinggi, tapi menurut aku belum ideal. Aneh gak? Tinggi sih 175. Yaudah, start from 175. Tapi sebenarnya kalau rata-ratanya orang Indo tuh 175 gak sih? Tapi menurut aku minimal 178. Menurut aku, iya gak sih? 178 kayak wow. Oke, start from 175 sampai 18. 18 berapa ya? 180 sih bagus. Sumpah, 180 tuh bagus. Tapi kalau 185 itu menurut aku terlalu tinggi sebenarnya. Tapi kalau misalkan apa ya, 185 banyak orang suka 185, wah kayak tinggi gitu. Tapi menurut aku 180 tuh udah tinggi banget. Jadi 180 itu udah tiang banget sebenarnya. Kayak paling mentok-mentok tuh 183 tau. Mentok-mentok 183. Ya kalau misalkan rata-rata di setiap negara tuh beda gak sih guys? Karena kita hidupnya di Indonesia jadinya dengan ini FYI, ini tuh pendapat aku doang ya, bukan pendapat di setiap orang. Ada juga orang yang menurut orang tuh idealnya cewek dari 155 sampai 163 misalkan. Tapi ini kan pendapat yang menurut aku suka ngelihatnya aja gitu. Kayak aku suka deh orang dengan tinggi segini sampai segini, biasanya bagus tinggi segini gitu. Lagian aku suka tingginya, misalkan cewek aku suka tinggi 165 sampai 170. Tapi aku sendiri gak sampai 165 guys. Jadi itu pendapat aku, tinggi segitu bagus. Aku makanya pengen minimal 165 tapi tidak bisa. Jadi ya sudah, aku kayak
jujur aku tuh kadang sedih gitu, kayak kenapa ya aku kok nggak bisa 165, minimal 165, kenapa aku tidak bisa gitu. Jadi gitu ya, kenapa aku nggak bisa tingginya segitu. Tapi makin kesini aku mulai menerima kenyataan. Dulu ini parah sih, aku waktu tingginya masih 154, waktu aku tingginya 154, berat badan aku malah 54 kilo. Itu aku bener-bener yang Iya, waktu itu sebelum aku JKT 2020 itu bener-bener segendut itu. Terus aku diet tahu, kayaknya karena aku diet deh. Enggak juga tahu, setelah aku diet aku malah meninggi tiba-tiba banget. Dari 154 itu pas aku udah diet aku langsung cepet banget ke 158-nya. Ke 158-nya aku malah cepet, karena aku diet tuh bukan yang kayak ngurangin makan dan nutrisi dan lain-lain. Aku dietnya tuh lebih ke makan sehat aja sih. Tapi aku gak makan nasi guys, FYI, pada saat itu. Aku makannya ini, ubi. Kayak ubi, terus aku makan salad. Udah, repeat kayak gitu terus. Iya, ubi ungu. Betul sekali, ubi ungu. Bedul sekali. Ubi ungu bener-bener aku suka deh, enak tahu. Aku gak nyemil juga. Aku bener-bener gak makan roti, gak makan keripik-keripik, gak makanin kayak gitu sama sekali. Nah terus buah itu harus makan, kayak harus banget makan. Jadi aku tuh udah, pada saat itu aku tuh jadwalin jam makan aku, dan makannya tuh harus teratur guys. Pada saat 2020 itu kan zaman-zaman covid gitu ya, jadi otomatis sekolahnya online, jadi aku bisa lebih teratur juga makannya. Jadi aku udah jadwalin nih, aku bangun tidur itu harus jam 6:30. Nih 6:30 pagi nih aku udah harus bangun. Terus aku udah harus langsung yang kayak makan, sarapan, mandi dan lain-lain. Abis itu join kelas jam 7:30. Udah aku makan lagi itu jam 4. Nah terus biasanya jam 6 atau jam 7 nya itu aku makan buah. Biasanya aku makan apa ya, apel, tapi aku campurin yogurt. Tapi yogurtnya itu yang gak ada rasa strawberry kayak gitu-gitunya. Jadi pure asam aja sih sebenarnya. Aku apel waktu itu makaninnya, atau kadang aku makan buah strawberry. Ya gitu deh, ganti-ganti tahu buahnya. Kadang anggur, kadang apel, kadang buah naga. Buah naga tuh bagus banget tahu. Jujur, kayak dia membantu banget gitu. Karena dia, kalau di aku dia melancarkan pencernaan gitu. Kayak itu sangat bagus menurut aku. Aku kretek, denger gak? Kretek aku, tulang aku kretek.
buah naga, strawberry, pepaya. Oh iya, dulu aku juga makanin pepaya. Jadi setiap hari ganti-ganti buahnya. Udah, aku kayak gitu terus. Jadi aku gak makanin nasi. Kalau emang apa ya, ya itu sih pokoknya menurut aku mah. Mangga enggak, aku gak makanin mangga karena mangga tuh bikin gemuk. Mangga emang enak tapi dia bikin gemuk, dan kalau kebanyakan makan mangga itu batuk. Aku gak makan durian juga pas diet karena durian juga berlemak. Iya, pir bagus tau, buah pir. Melon aku gak suka melon. Diet tuh bukan fokus ke nurunin berat badan sih sebenarnya. Diet tuh fokusnya lebih ke hidup yang sehat aja. Terus aku tuh jadwalin juga aku tidurnya jam berapa, dan pada saat itu tuh aku tidur paling malam itu harus jam 12. Jadi aku jadwalin sendiri. Gimana pun caranya aku harus paling malam tidurnya jam 12. Dan kalau bisa tuh aku kayak udah tidur jam 10, jam 11 gitu. Hidup sehat aja. Dan itu ngebantu banget tau. Karena aku tuh tipe yang gini, aku gak boleh tidur 8 jam. Emang 8 jam tuh sangat bagus. Kayak wah, orang tidur 8 jam gitu, cukup tidurnya. Aku tuh gak boleh tidur 8 jam gitu loh, menurut aku ya. Maksimal aku harus 7 jam. 7 jam tuh udah paling maksimal. Karena aku kalau 8 jam, sebenarnya kan 8 jam tuh bagus ya. Kalian jangan ikutin aku. 8 jam itu idealnya segitu. Tapi aku setiap tidurnya 8 jam itu malah apa sih? Badan aku gak enak. Badan aku malah gak enak banget. Kayak tiba-tiba aku pilek, terus badan aku jadi gak enak deh pokoknya. Kalau aku tidur 8 jam, badan aku sakit semua. Jadi kayak aku gak mau tidur 8 jam. Terus jadinya aku tidurnya 7 jam. Kayak itu maksimal tidur aku. Dan paling minimal itu 5 jam. Jadi 5-7 jam. Tapi kalau misalkan aku lagi ngafalin JKT gitu, aku hafalin belum bisa besok perform dan lain-lain. Nah, itu pasti aku bakal latihannya kan lama banget ya, latihan sendiri. Nah, itu biasa aku tidurnya ya seadanya aja sih. Yang penting ada merem bentar. Gitu. Kalaupun aku gak tidur, setelah perform aku langsung tidur. Kayak di perjalanan gitu aku menggunakan waktunya untuk tidur. Kalau susah tidur, jujur ya, aku tuh tipe yang susah tidur tahu. Kalau lagi banyak pikiran
aku susah tidur. Tapi kalau aku lagi gak ada banyak pikiran, aku gampang banget tidurnya. Jadi kalau lagi banyak pikiran tuh aku kayak, oke nih, misalkan aku gak mau memikirkan itu, tapi aku takut dan lain-lain, itu biasanya aku nulis. Jadi aku nulis di buku atau di kertas apa yang aku pikirin, apa yang aku takutin, kenapa aku nakutin hal ini tuh aku cari tahu. Dan cara nge-solve-nya itu aku tulis kayak kira-kira yang bisa aku lakuin ini. Jadi aku tulis beberapa nomor gitu kan. Kira-kira yang bisa aku lakuin untuk kedepannya ini. Ntar plan kedua ini, plan ketiga ini, plan keempat ini, dan aku bakal nulis banyak plan. Jadi aku coba dari plan 1. Kalau aku begini tapi masih enggak, berarti aku coret sampai aku nemuin plan yang bener-bener aku bisa nge-solve masalah itu, dan sampai akhirnya udah selesai masalahnya, biar aku bisa tidur. Gitu sih aku biasanya. Dan selagi aku lagi masih nulis, itu pasti aku selalu dengerin lagu. Dan lagu galau itu kan soft gitu ya, kayak slow banget gitu lagunya, gak berisik. Nah makanya itu aku save-nya tuh di playlist aku tuh lagunya galau semua, karena lagu itu yang aku butuhin gitu loh. Gitu. Konsumsi kafein 2 liter per hari bahaya gak? Bahaya lah. Kocak ya? Jangan kocak. Minum air putih atau jus sama air putih. Aku sekarang lagi ngurangin gula tahu. Jadi aku sambil dengerin lagu nih pokoknya ya. Terus aku nulis kalau aku belum nemuin jawabannya, biasanya aku jadi menata apa yang harus aku lakuin besok aja. Oke, besok aku harus bangun jam segini, aku udah harus makan jam segini, aku harus mengerjakan ini jam segini aku udah harus selesai. Aku bakal timerin semuanya. Jadi bener-bener kalau aku telat semenit pun itu aku langsung yang buru-buru, karena aku bener-bener takut tiba-tiba aku nggak ada apa tuh. Ya gak tau deh, aku tuh banyak terlalu pikir yang gak penting sebenarnya. Terus aku kadang juga mikir gini, kalau aku bener-bener sampai bener-bener gak nemuin solusi apapun, aku langsung mikir kayak gini biar aku bisa sedikit tenang. Saat ini, detik ini, sekarang juga, itu ada orang yang kayak aku gak kenal, tapi pasti dia lagi ngalamin masalah yang ada aja gitu, yang lagi ngalamin masalah yang lebih besar dari aku ngerasa gitu. Kayak di sini yang lagi kesusahan tuh bukan aku doang, aku mikirnya gitu. Jadi aku nggak boleh nggak boleh ngerasa yang paling, aku udah paling banyak masalahnya, aku udah paling kayak wah ini masalahnya tuh udah terberat, aku gak bisa gini-gini, aku udah gak bisa lagi nih kayak gini. Kalau aku udah mikir kayak gitu, aku langsung mikir enggak, saat ini juga nih, sekarang juga, itu kayak kita nggak tahu orang lagi punya masalah apa yang bahkan tuh sebenarnya lebih besar dari masalah kita. Jadi aku kayak gak mau aja gitu ngerasa wah aku paling gak bisa nih, aku masalahnya paling besar. Enggak, padahal sekarang saat ini juga itu ada orang yang misalkan lagi di rumah sakit, lagi ngejalanin masa kritisnya mereka, ada aja pasti. Cuma kalian gak kenal dan kalian gak lihat aja, kalian gak kenal orang itu, tapi pasti ada. Sekarang misalkan yang lagi ngapain ya, banyak deh contoh
orang amit-amit ya kena kang gitu, cuci darah, kayak kita kan nggak tahu seberapa sakitnya mereka harus ngelewatin itu. Dan aku mikirnya gitu sih, kayak mereka aja tetap mau cuci darah gitu, padahal tuh sakit kan. Bisa aja mereka langsung nyerah, udah gak mau cuci darah lagi, tapi mereka masih. Kayak bisa aja mereka, udah deh gak usah, biarinin aja. Tapi mereka tetap ngejalanin itu. Jadi aku kalau udah bener-bener aku gak tahu lagi harus kayak gimana, aku biasa mikirnya ke situ. Kayak, enggak, aku gak boleh nih begini, karena ada orang yang lagi ngalamin lebih dari aku. Tapi mereka bisa ngelewatin, masa aku enggak? Aku langsung mikir kayak gitu. Dan itu menurut aku lebih bisa bikin aku tenang. Kayak, oh iya, enggak, aku gak boleh kayak gini nih. Tentunya orang aja bisa gitu. Ya kalian semangat ya. Aku cuma mau bilang, seberat apapun masalah kalian, yang penting jangan nyerah. Itu doang. Mau yang segimanapun, itu tidak boleh menyerah. Kalian kalau mau DM aku gak apa-apa guys, di X. Biasa aku cekinnya di X. Walaupun aku tidak bisa membalas pesan-pesan itu, tapi siapa tahu kalian ngerasa lebih lega gitu dengan kalian ngetik di situ. It's okay. Aku tiap hari loh ngecekin DM. Kalau di IG tuh aku jarang guys. Malah sekarang aku udah gak pernah buka DM IG karena emang gak masuk. Setiap aku cek tuh gak ada gitu kayak. Tapi pas VC ada yang bilang, aku nge-DM kamu baca gak? Terus kayak, gak ada. Gak masuk. Kalau di IG aku gak tahu kenapa. Ada yang masuk, ada yang enggak. Kalau di X kayak udah pasti masuk gitu. Gak apa-apa tahu kalian cerita panjang lebar di DM, karena kan itu cuma apa ya, yang tahu cuma kita doang. Nggak akan ada yang tahu rahasia kalian selain kita berdua. Kayak nggak mungkin juga aku ngasih tunjuk gitu kan, tidak mungkin. Kita berdua. Iya kan DM kan itu kan kayak sendiri gitu kan, jadi berdua doang gitu. Gitu. Semangat deh. Mana ada ya kocak, laki-laki tidak bercerita tuh kocak tahu kataku. Kayak kita di dunia ini tuh sama-sama makhluk hidup yang punya perasaan. Kita sama-sama punya perasaan. Kita sama-sama bisa ngerasain apa ya, sedih, seneng, marah, dan lain-lain. Kalau cuma karena cowok gengsi gak mau cerita, cuma karena aku kan cowok, gengsi buat cerita, masa gitu sih. Enggak sih,
apa ya, itu tuh menurut aku tuh karena zaman sekarang itu selalu apa ya, oh cowok tuh gak boleh gini, oh cewek gak boleh gini, kayak tiba-tiba banget nih ada aturan kalau cewek boleh begini, cowok gak boleh begini, kayak tiba-tiba banget. Aku nggak tahu itu aturannya sebenarnya dari mana, tapi makin zaman sekarang ini makin banyak aturan yang membedakan antara cewek dan cowok bolehnya gimana gitu loh. Kayak aku juga bingung, ini nggak ada aturan resmi cowok gak boleh cerita gitu. Aku nggak tahu itu terciptanya dari mana, cuma yang jelas itu cuma karena zaman sekarang aja gitu. Padahal harusnya itu nggak kenapa-napa, itu bukan hal yang nggak boleh. Terus kayak contoh nih, orang mau mengambil SMA atau SMK. Nah, ini menjadi perdebatan banyak orang banget. Kayak contoh, kalau SMA itu menurut aku, itu kan nanti kedepannya bakal kuliah gitu ya. Nah, ambil SMA itu, kalau emang punya cita-cita, oh mau jadi ini, ya SMA aja, kuliah, biar bisa nentuin jurusannya apa. Sedangkan kalau kayaknya gak mau jadi dokter, tapi gak mau jadi ini juga, gak mau jadi ini, cuma mau kerja, ngasilin duit, udah, tapi gak menjalankan cita-cita gitu. Gak ada cita-cita. Dan kan padahal bisa aja ambilnya SMK, bisa langsung magang dan lain-lain. Dan kenapa orang gak mau ambil SMK saat ini nih di zaman sekarang tuh karena mereka gengsi, mereka tuh mikirin perkataan orang lain gitu. Kenapa gak kuliah S1 gitu kan, kayak keren. Kalau emang kalian cuma pengen butuh validasi orang-orang dibilang keren doang, ya kalian ambil kuliah cuma karena itu. Kalau misalkan emang itu buat cita-cita kalian, ya gak apa-apa, jalanin aja. Tapi aku ngeliat orang-orang zaman sekarang itu ada yang sebenarnya tuh gak ada cita-cita untuk ke hal itu gitu loh, tapi tetap paksain kuliah karena pengen dibilang keren aja, butuh validasi dari orang. Kayak sebenarnya nggak perlu. Zaman sekarang tuh selalu butuh validasi apa-apa tuh. Padahal kalau SMK juga nggak apa-apa. SMK juga nggak sama dengan nggak punya duit. Kadang orang gengsi tuh ke permasalahan kayak gitu-gitu. Bukan berarti orang SMK itu gak bisa apa ya, bayar kuliah dan lain-lain. Kan masalah orang beda-beda ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kita gak mikirin ekspektasi orang lain tuh ini tahu, lebih menyenangkan. Kayak udah fokus sama diri sendiri aja. Oh, aku kayaknya emang gak ada cita-cita untuk kesini dan kesini, ya udah aku ambil SMK aja, yang penting aku bisa magang, cari kerja, udah punya penghasilan sendiri. Padahal kan sesimpel itu doang menurut aku. Kayak misalkan ada nih orang ada lah gitu, tapi ambil SMK, pasti orang-orang gini. Kalau kita ngikutinnya apa yang kata orang-orang ya, orang-orang pasti ngomong gini, ih padahal orang ada ya, kayak keluarga ada gitu, tapi kenapa ambilnya SMK, padahal kan bisa SMA gitu. Kayak kuliah, padahal kan bisa bayar kuliah, tapi kenapa ambil SMK. Pasti banyak yang kayak gitu gak sih? Dan itu kita jadinya malah ambil kuliah itu cuma karena biar gak di ngomongin kayak gitu sama orang. Padahal kan ya udah sih, itu kayak apa banget, ngapain ngikutin kata orang, jadi stres sendiri gitu loh. Sedangkan kalau misalkan beda lagi, kalau kita menjalankan kuliah itu karena emang kita ambil jurusan yang benar-benar kita mau, emang itu cita-cita kalian gitu, mau ngambilnya ini, jurusan ini, ntar kalian mau jadi ini. Nah itu kan pasti kalian ngejalaninnya walaupun susah, pasti kalian seneng dong. Kayak contoh aja masuk JKT. Misalkan aku gak mau nih, aku gak mau masuk JKT, tapi aku dipaksa.
masuk JKT, aku pasti ngejalaninnya berat, kayak aku nggak bisa dance, aku nggak suka dance, aku nggak suka nyanyi, tapi aku masuk JKT itu kan pasti susah jalaninnya. Tapi kalau aku sendiri yang mau masuk JKT, aku mau belajar, oh aku mau ngembangin ini, aku mau kayak itu dari diri sendiri, itu pasti jalaninnya bakal lebih enjoy gitu. Maaf ya, emang ini kayak pemikiran, sebenarnya pemikiran orang beda-beda ya. Aku juga nggak bisa memaksa kalian untuk bisa berpikiran hal yang sama sama aku, tapi ya aku cuma ngasih tahu aja, oh kalau misalkan aku tuh mikirnya kayak gitu, dan gak semua hal itu harus sesuai apa kata orang lain, karena belum tentu itu yang terbaik buat kalian. Ini yang aku rasain, yang aku mikirnya gitu, cara aku berpikirnya kayak gini, alur yang aku pikirkan ke depannya itu aku mikirnya gitu. Aku juga menghargai pendapat kalian kalau misalkan kalian beda pendapat sama aku, karena kan kita cara berpikirnya beda ya, kita nggak bisa saling maksa untuk bisa satu pikiran. Ya sudah, kalau begitu gimana kalau kita baca podium? Bede. Oke, nomor 13 ada Kak Bagus. Terima kasih banyak Kak Bagus. Nomor 12 ada Kak Revan. Terima kasih banyak Kak Revan. Nomor 11 ada Kak Mahesa. Terima kasih banyak Kak Mahesa. Nomor 10 ada Kak ZXN. Wih, terima kasih banyak ya Kak. Nomor 9 ada Kak Willy. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Iksans. Terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Alvin. Terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Ahong. Terima kasih banyak Kak Ahong. Nomor 5 ada Kak Kelvin. Terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Gias. Terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Dika. Terima kasih banyak Kak Dika. Nomor 2 ada Kak Naufal. Terima kasih banyak Kak Naufal. Dan nomor 1 ada Kak Fikri. Terima kasih banyak Kak Fikri. Wedeh guys, makasih ya sudah mendengarkan cerita-cerita. Sebenarnya di sini aku juga mendengarkan, mungkin aku juga kasih sedikit saran ke kalian biar bisa lebih lancar lagi kegiatan kalian. Gitu. Ntar kapan-kapan kalau aku sempet aku live lagi ya. Ntar aku kapan-kapan bukan radio deh, aku live. Oke? Aku menunggu waktu yang bisa aku gunain untuk live. Maci, bye-bye. Bye-bye.